itu menjauhkan lidahnya atau mati karena kehausan. Maka wanita pezina tersebut menanggalkan sepatu kulitnya, lalu mengikatkannya dengan kain hidungnya. Kemudian anjing tersebut diberi minum olehnya. Maka dengan perbuatannya tersebut dia telah diampuni dosanya. Seseorang bertanya, adakah pahala bagi kita dengan berbuat baik kepada binatang, ya Rasulullah? Dia Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada setiap yang mempunyai hati atau mempunyai nyawa terdapat pahala. Kisah di atas merupakan kisah seorang pelaku dari kalangan Bani Israel, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain dalam kitab Al-Sunnah. Dalam kitab Sahih Bukhari yang lain juga terdapat sebuah kisah semacam ini mengenai seorang laki-laki. Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah hutan. Di perjalanan dia merasa kehausan. Maka dia turun ke sebuah sumur setelah meminum airnya. Kemudian dia keluar dari sumur tersebut dan dia melihat seekor anjing yang juga kehausan seperti dirinya. Maka lelaki itu menyadari bahwa anjing tersebut sangat kehausan seperti dirinya. Padahal dia tidak memiliki apapun untuk mengambil air dari dalam sumur. Maka dia membuka kaos kaki kulitnya dan turun ke dalam sumur tersebut. Setelah mengisinya dengan air, dia memegang kaos kaki tersebut dengan giginya dan dengan kedua tangannya ia keluar dari sumur tersebut. Kemudian laki-laki itu memberi minum anjing tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghargai perbuatan laki-laki tersebut dan mengampuni dosa-dosa. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang juga berpahala? Rasulullah SAW bersabda, berbuat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa ada pahalanya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa berbuat baik kepada setiap yang mempunyai nyawa ada pahalanya. Maksud air disisihkan ke dalam kaos kaki kulit adalah bahwa di kawasan Arab pada umumnya orang-orang menggunakan kaos kaki yang terbuat dari kulit binatang. Jika kaos kaki tersebut diisi dengan air, maka air tersebut tidak bocor. Adapun maksud memegang kaos kaki dengan gigi, biasanya sumur-sumur di hutan tidak dilengkapi alat atau tali untuk mengambil air dari dalam sumur. Tetapi di dalamnya disediakan beberapa susunan batu bata yang naik turun ke dalam sumur tersebut, sehingga orang yang naik ataupun turun ke sumur tersebut menggunakan kaki dan kaki. Karena itu disebutkan bahwa kaos kaki yang telah dipenuhi dengan air harus digigit dengan. Pada akhir bagian risalah ini terdapat berbagai kisah. Pada kisah yang ke-47 disebutkan sebuah kisah yang serupa dengan kisah di atas, yakni kisah seorang zalim yang telah menyelamatkan seekor anjing yang terkena penyakit kulat, dan perbuatannya tersebut disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua hal tersebut digambarkan tentang balasan bagi seorang yang telah menolong seekor anjing yang merupakan anjing itu adalah makhluk yang hina. Maka balasan bagi orang yang berbuat baik kepada manusia tentu lebih utama, karena manusia merupakan makhluk yang paling baik. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa ada binatang-binatang yang mustahab, amalan yang dikatakan pahala untuk dibunuh seperti ular, kalajengking dan sebagainya. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa anjuran membunuh binatang-binatang tersebut bukan berarti kita tidak diperbolehkan memberinya minum air ketika kita tahu binatang tersebut mengalami kehausan. Sebagai kaum muslimin, seandainya kita terpaksa membunuh seekor binatang karena suatu sebab, kita diperintahkan akan memilih cara yang terbaik dalam membunuhnya. Kita dilarang memotong bagian dari anggota badan binatang yang hendak